Upaya pemerintah Indonesia mengatasi darurat pembelajaran masih menemui sejumlah kendala. Mulai dari perekrutan guru yang belum berorientasi kepada kompetensi mengajar, kinerja guru yang rendah, hingga ketimpangan hasil pembelajaran. Program RISE di Indonesia melakukan kegiatan penelitian untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di Indonesia. Program RISE juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Pada edisi yang bertema Reform and Reform kali ini, podcast Papan Tulis berkolaborasi dengan program RISE untuk mendiskusikan hal-hal yang harus direformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia demi meningkatkan pembelajaran siswa. Episode dari Reform and Reform kali ini adalah bagaimana agar kompetensi guru dapat mengikuti zaman. Saya Anwari, host Papan Tulis, ngobrol bareng dengan Rezanti Putri Pramana. Rezanti atau yang biasa dipanggil Echa meneliti tentang reformasi guru di tingkat nasional. Echa meraih gelar sarjana psikologi dari Help University Kuala Lumpur, Malaysia. Membahas tentang guru seperti tidak ada habisnya, ya tidak? Iya, betul. Mulai dari rekrutmennya, terus pengembangannya selama karir mereka, itu nggak ada habisnya memang pembicaraannya. Flashback ke masa sekolah, pernah tidak merasa atau melihat guru yang terkadang cara ngajarnya tidak sesuai ekspektasi atau situasi yang ada? Sebenarnya mungkin karena saya cukup... I'm quite lucky to go to school yang sekolahnya itu guru-gurunya benar-benar they have like routine development program. Jadi I'm quite satisfied sih with my teacher dengan cara mereka, cara ngajarnya, walaupun itu topik-topik baru gitu ya. Tapi they are in par with what they are teaching gitu in terms of skills-nya. Perkembangan zaman menuntut guru untuk menyesuaikan pengajaran dengan kondisi, lingkungan, dan siswa yang ada. Menariknya, Echa dan teman-teman di RISE mempelajari juga terkait isu ini. Ya, kita ngelihat ya, kita juga ada dari studi RISE ini kan kita mempelajari nggak hanya program pengembangan guru pada saat guru sudah menjabat jadi guru, tapi kita juga ngelihat guru muda yang baru saja lulus dari program PPG itu, program prajabatan itu. Dan kita ngelihat sebenarnya itu baik beda di awal itu kadang-kadang guru juga sudah ngerasa ada gap ya antara apa yang mereka pelajari di kampus ataupun di program PPG itu dengan situasi mereka di kelas, mengajar di kelas. Dan itu tentunya akan the same thing is experienced by teachers yang udah mengajar 10, 15 tahun gitu. Pasti kan ada hal baru yang baik dari segi psikologis anak atau materi pembelajaran yang harus mereka ajarkan itu tentu berbeda dari apa yang dulu mereka ajarkan. Dan karena zaman itu terus berkembang ya, jadi ya guru juga, we all heard the saying that teachers are lifelong learners. Jadi ya jalan dengan itu ya guru jadi harus selalu ada perbaikan yang harus dilakukan oleh guru, baik dari cara mengajarnya, materinya, itu kan harus selalu sesuai ya dengan perkembangan zaman itu. Dan dari hasil-hasil literatur yang kami lakukan juga, guru itu sebenarnya kan selain mengajar, dia juga melakukan pekerjaan lainnya, pekerjaan administrasi lainnya. Dan karena beban pekerjaannya itu sangat banyak, alhasil cara pengajaran mereka tuh menjadi repetitif gitu. Yeah. Nah, sedangkan untuk mengajar itu kan membutuhkan kreativitas, membutuhkan skill observasi gitu kan, awareness tentang ini karakteristik anak-anak saya, berarti saya mengajarnya cara menyampaikan materi ini dengan cara seperti ini gitu. Nah, tapi yang terjadi karena mereka sudah terbebani dengan berbagai banyak pekerjaan at the same time, jadi kurangnya preparation dan akhirnya menjadi repetitif gitu. Dan makanya dari itu
mereka harus terus mendapatkan pengembangan mendapatkan pengembangan profesi itu. Oke, kompetensi guru yang sesuai standar perlu didorong agar bisa menciptakan pengajaran yang bermakna bagi peserta didik. Lalu seperti apa guru yang berkompetensi baik itu? Oke. Kalau kita mengacu pada undang-undang guru dan dosen ya, itu guru yang berkompetensi baik itu guru yang memiliki 4 kompetensi. Pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional itu. Tapi setelah dalam studi ini kami lihat lebih dalam lagi ya dengan apakah ini kompetensi yang memang diperlukan? Iya, memang diperlukan, tapi this is too vague to describe if this is a good teacher. Gitu. It's too vague to be used as a reference for a teacher to be considered, iya dia berkompetensi gitu. Yang jelas guru yang berkompetensi pasti dia menguasai pengelolaan kelas, menguasai materi pelajaran gitu, dan dia bisa mengembangkan potensi siswanya, dia bisa berkomunikasi secara efektif, nggak hanya terhadap muridnya saja, tapi juga orang tua, terhadap rekan guru, terhadap kepala sekolah gitu. Dan berpihak pada kepentingan siswanya gitu. Dan dari studi kami di studi RES itu kan kami mengikuti beberapa guru muda ya. Kami mencoba melihat menurut mereka apa sih gitu guru yang berkompetensi itu. Dan menurut mereka ya salah satu yang terpenting juga adalah dia bisa mengayomi anak-anaknya. Karena dengan that's the gateway bagaimana mereka nanti bisa mengembangkan potensi siswanya. Kemudian bagaimana agar guru bisa memiliki kompetensi yang bisa keep up dengan keadaan zaman? Oke, kalau dari hasil penelitian kami sih, kami melihat sebenarnya ada beberapa cara ya. Ya, baik dari sisi gurunya maupun dari sisi pemerintahnya. Untuk dari sisi gurunya sendiri itu, kami melihat bahwa yang pertama, guru bisa secara proaktif mengikuti workshop dan training program yang biasanya diorganize oleh institusi pendidikan atau komunitas atau LSM yang berfokus pada pendidikan. Nah, tapi itu menjadi langkah pertama ya untuk mereka to get a new information and new knowledge. Like initially they found out about it. Itu. Nah, tapi ini juga kami lihat juga ini kan karena berdasarkan inisiatif guru ya. Jadi it really depends on the teacher whether gurunya berinisiatif tinggi atau enggak gitu. Ya, balik ke personal gurunya ya berarti. Yes, untuk yang cara ini. Dan kami juga menemukan beberapa guru yang menunggu penugasan gitu, dan kadang-kadang workshop yang mereka datengin itu nggak sesuai dengan sebenarnya apa yang mereka butuhkan gitu. Sayangnya. Nah, selain itu guru juga bisa memastikan bahwa kompetensinya itu sesuai dengan perkembangan zaman ini, mengikuti berpartisipasi dalam learning community seperti KKG atau learning community lainnya. Dalam studi kami itu kami menemukan ada yang di tingkat kecamatan, ada yang kayak alumni UNJ gitu. Mereka membuat kayak learning community antar guru-guru yang kadang melakukan pertemuan secara rutin atau bahkan kayak mereka mempunyai WA group gitu ya, dan di situ mereka bisa share information gitu kalau mereka dapat ilmu baru terus di-share ke teman-temannya gitu. Artinya ngebangun bonding antar guru gitu yang mereka punya antar profesi guru sama. Dan and it's quite a powerful learning opportunities ya untuk para guru, and it's very simple gitu. Itu kayak di WA group atau mereka bertemu aja secara rutin gitu. Dan ini background guru dalam learning community ini kan very diverse ya, baik secara lokasi ataupun jenis sekolahnya gitu. Jadi a lot of new information for them. Tapi again, hal-hal seperti ini kan tergantung dengan inisiatif guru ya. Tergantung personal dari gurunya, dan ini kemungkinan untuk kayak learning community dan workshop itu kan kebanyakan opportunity-nya di daerah urban ya. Iya benar. Akses. Jadi yang mudah untuk mengakses itu kan daerah-daerah urban. Jadi bagaimana untuk memastikan bahwa semua guru itu bisa
berkembang dengan seiringnya zaman itu ya dari pemerintah gitu. Pemerintah menyediakan program pengembangan profesi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi desainnya, kontennya itu sesuai dengan apa sih yang skills yang dibutuhkan oleh guru, sesuai dengan juga apa kompetensi yang harus diajarkan kepada anak-anak gitu. Kita coba lihat dari problem dulu. Apa yang masih kurang dari program pengembangan profesi guru yang ada, terutama yang dari pemerintah? Ya, sebenarnya di Indonesia itu program pengembangan profesi guru itu udah lama adanya, udah dari tahun 70-an itu kita sebenarnya sudah ada, dan it goes through a lot of reformulation ya. Jadi yang terakhir itu namanya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan itu yang inisiatif terkait pengembangan profesi guru yang paling baru, dan it tries to match the characteristic of an effective TPD gitu. Nah, tapi setelah kita lihat kembali dalam studi kami ini, kita melihat ada dua area yang bermasalah. Yang pertama itu dari desainnya. Dari desainnya itu sudah sedikit bermasalah, walaupun it has like several good features, tapi there are still a lot of important components that are missing. Dan juga masalah dari sistemnya sendiri, dari sistem pendidikan yang kurang mendukung menunjang kualitas kompetensi guru gitu. Nah, kalau mungkin saya menjelaskan dulu dari terkait desainnya ya. Terkait desain itu fitur-fitur atau karakteristik yang dimiliki PKB itu yang kurang cocok dengan karakter pengembangan profesi yang efektif gitu. Kami melakukan perbandingan ya, dengan ini ada program PKB dengan fitur-fitur seperti ini, terus we did an extensive literature review dari program-program pengembangan profesi dari negara-negara yang karakteristiknya mirip dengan Indonesia. Terus kita lihat nih, ini apa yang kurang gitu. Nah, yang pertama yang kurang itu terkait subject focus, karakteristik subject focus. Subject focus itu berarti konten dari programnya itu memberikan pemahaman terkait materi, tapi juga memberikan pemahaman tentang bagaimana cara mengajarkan materi ini di kelas. Nah, sebenarnya kalau secara deskripsi ya, kalau kita baca gitu deskripsinya, itu ada modul yang bersifat subject focus gitu. Tapi ketika kita melihat dan mengobservasi PKB dalam implementasi, itu ada beberapa gap yang akhirnya subject focus ini nggak terlaksanakan dengan baik gitu. Nah, yang pertama itu dari segi waktu, kualitas instruktur ya, dan juga bagaimana guru-guru ini akhirnya dinilai. Nah, dari segi waktu, nah ini guru-guru nih banyak yang curhat ya. Jadi mereka itu harus mempelajari satu modul yang berisi 200 halaman dalam 2 atau 3 hari. Wow. Tentu itu mereka sangat kesulitan ya. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, akhirnya mereka bagi-bagi tugas gitu, supaya ya paling enggak mereka mengetahui lah gitu. Oh, ada informasi tentang ini. Oh, chapter ini membicarakan tentang ini. Tapi mereka sendiri tidak mendalaminya secara langsung gitu ya. Bagaimana mau mendalami gitu? Waktunya sangat mepet, sedangkan materinya begitu banyak gitu. Nah, yang kedua dari segi instrukturnya. Instrukturnya itu tidak spesifik pada pelajaran-pelajaran tertentu. Jadi mereka itu lulusan PKSD secara umum gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh guru-guru ngerasa kayak ini saya udah mempelajari gitu, tapi saya mau bagaimana cara mengajari topik matematika yang tertentu gitu. Nah, instrukturnya pun kurang bisa gitu untuk mengajarkan yang lebih mendalam gitu. Nah, itu satu. Dan yang ketiga, ini penilaiannya. Jadi di akhir, para guru itu nggak tahu mereka itu kurangnya di mana gitu. Jadi kalau mereka lulus, mereka dapat kriteria hijau. Kalau mereka gagal, mereka dapat kriteria merah. Tapi udah itu aja.
gitu. Tidak ada kayak semacam penjelasan deskripsi kenapa yes, mereka dapat. Exactly. Did they fail in subject content? Did they fail in pedagogisnya? Nggak tahu gitu. Mereka nggak tahu gitu, dan itu kan jadi menyulitkan untuk mereka ya. Kalau misalnya mau memperbaiki lagi, apa gitu yang harus mereka tetapi perbaiki. Jatuhnya kayak judgement gitu ya, bukannya membantu mereka, tetapi kayak malah jadinya judgement ke mereka, ngasih ke mereka gitu. Oke. Nah, itu dari segi subject content ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting itu sebenarnya guru-guru ini kan mereka datang ke training, ini bukan guru baru gitu, mereka sudah mempunyai pengalaman, mereka they have their own beliefs, they have their own experience, they have their own values on teaching. Nah, jadi sebenarnya in general program pengembangan profesi itu harus mengadopsi adult learning theory. Jadi apa yang dipelajari itu di-address using their own using the context of the participant gitu. Ask them, jadi nggak hanya ngasih tahu aja ini loh materi matematika gitu, ini cara mengajarinya, tapi ask them to reflect, ask them to observe their own practice gitu. Jadi mereka mengkritisi kembali cara pengajaran mereka, dan itu sebenarnya cara yang efektif untuk mengajari orang dewasa yang sudah memiliki pengalaman dalam melakukan profesinya gitu. Nah, tetapi yang terjadi di PKB adalah di akhir program tersebut mereka mempresentasikan tugas, dikasih feedback, dan itu udah selesai gitu. Nah, itu yang gap itu yang jadinya ilmunya itu mereka tidak bisa mengkritisi ilmu yang mereka miliki, dan bisa saja ilmunya itu tidak cocok gitu dengan situasi konteks pengajaran mereka gitu. Kondisi di lapangan yang ada di sekolah. Iya, betul. Jadi apa yang mereka pelajari belum tentu bisa diaplikasikan gitu di kelas mereka gitu kan jadinya. Ya, yang kedua ada juga masalah dari segi sistem ya. Jadi koherensi dari program PKB itu sendiri dengan sistem pendidikan yang kurang menunjang kompetensi guru gitu, kurang menunjang guru untuk menjadi guru berkualitas gitu. Karena ya tadi kita ngelihat udah 40 tahun, ini udah di-reform berkali-kali, tapi it failed to produce a meaningful learning improvement gitu. Nah, yang kita lihat itu ada beberapa hal yang belum koheren, terutama dari aspek finance, delegasi, dan informasi itu masih kurang. Nah, ini I'll explain each one by one. Yang pertama itu dari segi standar guru. State atau executive body-nya pemerintah itu tidak menetapkan standar guru yang jelas. Standar guru yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen itu masih terlalu vague, terlalu broad itu untuk menetapkan, untuk menjadi reference ya, apakah guru ini berkompetensi atau tidak gitu. Kayak contohnya itu bagaimana kita mengukur guru yang berkompetensi sosial gitu. Nah, itu gimana itu ngukurnya gitu kan. Dan kompetensi itu kan ada levelnya ya, ada level basic, intermediate, and advanced. Nah, itu nggak ditetapkan gitu. Nah, karena nggak ada aspek-aspek yang terukur itu, akhirnya kompetensi yang menjadi acuan itu menjadi level kompetensi yang basic, yang minimum gitu. Jadi gimana program TPD-nya, program pengembangan profesi kita itu mau efektif kalau standarnya aja nggak ada gitu. Tujuan informasi yang menjadi tujuan TPD itu nggak ada gitu kan. Itu pertama. Terus kita juga ngelihat tidak ada delegasi untuk peningkatan kompetensi guru atau learning improvement gitu. Apa yang dianggap program pengembangan profesi itu sukses? Penyerapan anggaran gitu. Kalau anggarannya sudah terserap, berarti itu sudah dianggap sukses gitu. Kita tidak menemukan adanya komitmen terhadap program pengembangan yang efektif gitu. Jadi tidak ada delegasi
dari state atau executive body of state yang mendelegasikan program pengembangan ini untuk meningkatkan kompetensi guru dan untuk meningkatkan learning murid-muridnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah Pemda yang mengimplementasi programnya ini, mereka itu termotivasi, atau ini juga yang jadi akhirnya yang jadi pressure mereka untuk desain pengembangan program pengembangannya ini menjadi cascade model. Jadi yang penting anggarannya terserap dan jumlah gurunya banyak gitu. Even though the quality of the program is still questionable gitu. Nah itu dari aspek delegasi gitu. Ada juga ada aspek lain yang mau ditambahkan? Ada aspek lain gitu. Nah lainnya itu juga terkait delegasi dan terkait informasi. Jadi sebenarnya tanggung jawab untuk quality control guru itu ada di Kementerian Pendidikan. Tetapi yang terjadi di lapangan, yang mengimplementasi, yang membiayai dan menjalankan programnya itu pemerintah daerah gitu. Dan pemerintah daerah ini merasa cukup terbebani gitu untuk menjalankan program ini karena mereka tidak dilibatkan dari awal gitu. Jadi mereka dan selain nggak dilibatkan, mereka juga sebenarnya nggak ada sanksinya gitu. Kalau program ini, whether it's good or bad, mereka nggak ada sanksinya. Jadi akhirnya yang nggak dianggap serius oleh pemerintah daerah gitu. Kayak dua-duanya itu terpisah gitu ya, nggak ada koneksi secara kuat gitu. That's true. And then ada juga missing information and delegation dari sisi guru dan orang tuanya. Nah, we found that learning outcome itu bukan menjadi prioritas guru. Yang menjadi prioritas guru itu penuntasan kurikulum dan menjalani apa yang menjadi kebijakan pemerintah gitu. Nah, ini kenapa? Ini sebenarnya alasan itu ini sudah terkonfirmasi dari berbagai studi lain dulu di zaman dulu dan sekarang juga terkonfirmasi lagi bahwa reward untuk guru itu berdasarkan loyalty and obedience. Jadi misalnya in some instances mereka mempelajari hal baru ya di program pengembangan itu. Mereka mempelajari hal baru, ini hal yang inovatif dan kelihatannya cocok nih untuk kelas murid-muridnya gitu, cocok untuk diterapkan di kelas mereka gitu. Tapi ketika mereka balik ke kelas, mereka akan kembali ke pengajaran yang tradisional gitu. They will resort back gitu karena rewards is for the loyal and for the obedient. Gitu. Nah, dan yang terakhir juga dari sisi orang tua. Kalau misalnya tadi Mas Anwari bilang ini gurunya kurang nih gitu, tapi apakah orang tua berani untuk ngomong gitu kan? Kalau di sekolah negeri less likely. Jadi problem juga ya. Iya, keterbukaan informasi terkait kualitas guru itu nggak banyak gitu. Apalagi di sekolah negeri gitu kan, itu malah yang kami temukan hal yang ditutup-tutupi gitu. Mungkin sedikit berbeda ya dengan sekolah swasta, itu gurunya lebih di hold accountable gitu karena ya kan orang tua ya yang membiayai operasional sekolahnya, jadi mungkin mereka punya client power untuk say something, katakanlah to say something ya, exactly. Jadi ini kok gurunya kurang gitu, dan ya sekolah juga held accountable to make sure dan gurunya berkualitas, tapi kan itu tidak terjadi ya di negeri gitu. Malah informasi tentang gurunya ditutup-tutupi dan orang tuanya juga less likely to have that power to say something about it gitu kan. Kalaupun gurunya ngajarnya nggak cocok gitu, nggak sesuai dengan murid-muridnya, orang tuanya tetap nggak bisa apa-apa gitu. Jadi that's how incoherent the system is, yang akhirnya kualitas guru itu nggak menjadi pusat dari atau menjadi koheren dengan sistem pendidikan kita gitu. Echa sempat menyebut ada guru yang mengikuti program, tetapi guru itu melihat konten yang diangkat sudah mereka pelajari saat masih S1 atau pada program sebelumnya, kayak seperti diulang. Dan isu ini memunculkan pertanyaan, apa dong pentingnya program pengembangan profesi guru yang ada? Itu kan sebenarnya dari implikasi dari karena tidak sesuainya konten dari program pengembangan profesi gitu. Karena tidak sesuai dengan konteks mereka, akhirnya guru-guru merasa ngapain gitu berpartisipasi di pengembangan profesi, itu sudah suatu hal yang sudah saya pelajari gitu.
Sedangkan kalau kita lihat di program pengembangan profesi yang efektif ya, yang memang efektif dan high quality gitu, kita mempelajari di negara lain gitu yang sebenarnya karakteristiknya mirip dengan Indonesia, guru mendapatkan hal yang baru gitu. Karena sesuai dengan konteks mereka, pengembangan profesinya itu situated within their own context, they can learn something new and applicable in their school gitu. Mereka bisa, misalnya ada materi yang mereka ini sebenarnya kurang mengerti gitu. Bagaimana ini cara mengajarinya, bagaimana mendalami materi ini, dan bagaimana kita bisa mengajarinya ke anak-anak. Mungkin dengan situasi di kelas anak-anaknya itu diverse banget gitu, range-nya gitu. Bagaimana caranya mengajari modul materi ini kepada anak-anak yang sangat diverse. Kalau program pengembangan profesinya itu sesuai kontekstual dengan situasi mereka, yang seharusnya ya, program pengembangan profesi itu kan harusnya konteks situated within their own context, itu akan membantu, akan menjadi ilmu yang baru bagi gurunya gitu. Tapi kan ini yang tidak terjadi dengan PKB gitu. Makanya ada pemikiran guru-guru pada berpikir seperti itu. Kenapa saya harus ngambil pengembangan profesi? Sudah yang saya pelajari gitu. Apa yang bisa dilanjutkan dari program yang ada berdasarkan hasil temuan studi? Sebenarnya kalau dari hasil studi kami sih memang sebaiknya diubah ya. Diubah gitu. Diubah saja di secara desainnya agar komprehensif ya, karena kita nggak bisa hanya mengubah desainnya saja gitu. Kita juga harus mengubah sistemnya gitu. For example? Jadi, kenapa? For example? Ya, jadi yang kita lihat, kita mengorientasi sistemnya kembali gitu. Yang pertama harus adanya standar yang terstruktur gitu. Harus dibuatnya standar yang terstruktur dan juga evaluasi yang terukur terhadap kompetensi guru ini gitu. Apa sih kompetensi guru? Misalnya guru yang sudah mengajar 5 tahun, dia harus punya kompetensi apa dan tingkatnya pada tingkat apa gitu. Dan evaluasi seperti itu harus dibuat untuk guru berbagai jenjang. Jadi pertama ada standarnya, dan kedua harus dibarengi dengan bagaimana cara mengevaluasinya. Itu yang pertama, yang kedua. Dan juga agar PKB ini dianggap serius ya oleh baik para guru maupun pemerintah gitu ya. We recommend untuk menerapkan performance-based system baik untuk sekolah maupun guru. Jadi balik lagi harus ada kompetensi minimum yang dimiliki oleh guru sebelum mereka mendapatkan tunjangan mereka. Terus resertifikasi itu dilakukan secara berkala. Jadi guru-guru itu termotivasi untuk mengembangkan dirinya mereka. Pentingnya penilaian dan penilaian kembali. Karena pengembangan profesi ini seharusnya ya kontinuumnya itu bersamaan dengan pengembangan mereka gitu, dan dengan evaluasinya juga dan standarnya itu satu kontinum yang harus terus bergerak barengan ya. What's next? Apa implikasi temuan studi terkait pengembangan keprofesian guru di masa selanjutnya? What's next-nya seperti yang mirip yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Kita harus nggak cukup hanya untuk menambah fitur kepada PKB gitu. That alone is not enough gitu. Karena kan itu yang sudah dicoba untuk PKB gitu. Tapi Indian ternyata hasilnya itu kurang gitu. Walaupun PKB itu sudah mencoba untuk menjadi subjek fokus, tapi secara implementasinya dan environment-nya tidak mendukung gitu. Jadi what's next is to reorient the system gitu. Jangan hanya memperbaiki desain programnya juga aja gitu, tapi sistemnya juga. Kalau ingin pengembangan guru yang efektif, ya didanai yang cukup, dan delegasi tentang learning improvement itu juga harus jelas gitu dikomunikasikan gitu. Jadi bukan hanya semata mengganti program lama menjadi program baru, tapi the whole system needs to be coherent around it gitu. And again, I can reiterate enough, set the standard for teachers, measurable and concrete standards. Terima kasih, Echa. Iya, kita sebenarnya studi kita ini sangat
tadi kan kalau bicara tentang guru itu memang tidak ada habisnya ya. Jadi benar. kita melakukan so many studies teachers on various aspects dan di berbagai tahapan guru gitu. Jadi bisa lihat di websitenya RISE atau bisa juga di Instagramnya RISE di riseprogram.id. Terima kasih telah mendengarkan Reform and Reform. Ikuti terus diskusinya melalui podcast Papan Tulis dimanapun Anda mendengarkan podcast. Cek publikasi terbaru dari program RISE di Indonesia di situs webnya di rise.smeru.or.id atau ikuti Instagramnya di riseprogram.id.